saya tunjukin indah negeri ini, juga berseri kita bangun sama-sama yuk, bersatu yuk. Halo pemirsa, kembali bersama saya di segmen Edukasi Istimewa. Baru saja kita telah melihat cuplikan video dari Wakil Presiden Indonesia, Bapak Gibran Raka Buming Raka, yang tengah mengikuti tren viral, yaitu Gua Tunjukin Rumah Sudah Jadi. Di balik video kreatif ini, ada hal yang menarik yang bisa kita lihat dari perspektif linguistik, yakni penggunaan kata-kata tren dalam lagu ini, yakni berseri, bersama, dan variasi kata lainnya. Apa yang terjadi dengan struktur kata tersebut? Mari kita pahami lebih lanjut. Pemirsa, sebelum kita memasuki lebih dalam mengenai struktur sebuah kata, mari kita pahami terlebih dahulu mengenai definisi morfologi, objek morfologi, morfem, dan afiksasi. Secara terminologi, morfologi berasal dari kata morph dan logos. Morph artinya bentuk dan logos artinya ilmu. Secara definitif, morfologi merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari bentuk-bentuk kata, proses pembentukan kata, dan makna yang muncul akibat dari perubahan bentuk kata. Sedangkan menurut Kridaksana, morfem merupakan cabang linguistik yang mempelajari bagian-bagian morfem atau morfem itu sendiri dan kombinasi-kombinasinya, atau bagian bentuk atau struktur bahasa yang mencakup kata atau dari bagian-bagian kata, yaitu morfem. Kemudian, objek-objek morfologi kita lihat terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah satuan-satuan, yang kedua adalah proses-proses, yang ketiga adalah alat-alat. Satuan morfologi, yaitu morfem, atau bisa dilihat afiks atau akar, kemudian kata. Morfem misalnya adalah rumah, makan, dan lain sebagainya. Kemudian afiks. Afiks itu adalah imbuhan, bisa dilihat adalah ber, mer, kan, dan lain sebagainya. Kata misalnya memasak, mencuci, dan lain sebagainya. Kemudian adalah proses-proses, yaitu proses morfologis atau dikenal juga dengan proses morfemis atau juga dikenal dengan proses gramatikal. Proses-proses dari proses-proses morfologis yaitu afiksasi, yaitu berimbuhan, proses berimbuhan, kemudian proses reduplikasi, yaitu proses pengulangan, kemudian proses komposisi atau penggabungan, kemudian proses akrominasi, yaitu proses pemendekan kata, kemudian proses makna gramatikal. Selanjutnya adalah alat-alat yang digunakan untuk proses morfologis, yaitu adalah bentuk dasar, bisa dilihat adalah monomorfemis dan polimorfemis. Alat-alat selanjutnya itu ada afiks, kemudian reduplikasi. Selanjutnya, dalam hal ini kita akan berfokus kepada morfem dan afiksasinya, yaitu proses morfologis. Definisi morfem menurut Charles merupakan satuan gramatikal terdiri atas unsur-unsur bermakna dalam suatu bahasa. Kemudian, morfem merupakan satuan gramatikal terkecil dalam suatu ujaran berbahasa dan memiliki makna atau bermakna. Kemudian, morfem merupakan elemen terkecil yang bermakna dalam ujaran bahasa. Berdasarkan pengertian-pengertian ini, kita dapat ambil kesimpulan bahwa morfem merupakan satuan kebahasaan terkecil yang tidak bisa dibagi-bagi menjadi lebih kecil lagi, yang terdiri dari deretan fonem, membentuk sebuah struktur, dan memiliki makna gramatik tertentu. Kemudian, tentunya morfem juga memiliki jenisnya. Jenis-jenis morfem dapat kita lihat menjadi 4. Yang pertama adalah morfem bebas, yang kedua adalah morfem terikat, kemudian morfem juga dikategorikan berdasarkan jumlah morfemnya,
yakni monomorfemis dan polimorfemis. Morfem bebas atau dikenal dengan morfem akar merupakan morfem yang menjadi bentuk dasar atau menjadi kata dasar dari pembentukan kata. Morfem ini adalah morfem yang bisa berdiri sendiri. Selanjutnya adalah morfem terikat. Morfem terikat atau dikenal dengan morfem afiks merupakan morfem yang tidak bisa berdiri sendiri. Artinya, morfem ini membutuhkan suatu pengikat, yaitu afiks atau dikenal dengan imbuhan. Jenis morfem selanjutnya adalah monomorfemis. Monomorfemis berasal dari bahasa Yunani, yakni monos dan morfemis. Monos artinya satu atau sendirian, dan morfemis yang artinya sifat. Monomorfemis dapat kita artikan merupakan kata yang tersusun dari satu morfem saja. Kata monomorfemis tidak bisa diberi afiks atau komponen lainnya. Dengan kata lain, jenis morfem ini tidak bisa lagi dipecah menjadi bagian yang lebih kecil tanpa kehilangan makna. Selanjutnya adalah polimorfemis. Pengertiannya berbalik dengan monomorfemis. Polimorfemis berasal dari kata Yunani, yakni polis dan morfemis. Polis artinya banyak dan morfemis artinya sifat. Dapat kita artikan bahwa polimorfemis merupakan kata yang terdiri dari lebih dua morfem. Dalam kata polimorfemis ini tersusun dari kombinasi morfem, baik itu morfem bebas maupun morfem terikat, sehingga membentuk kata atau makna tertentu. Selanjutnya adalah proses morfologis, yakni afiksasi. Afiksasi berasal dari kata afiks. Afiks merupakan bentuk terikat yang harus dilekatkan dengan bentuk kata dasar, sehingga membentuk sebuah kata yang dapat difungsikan dan memiliki makna, sehingga dapat digunakan untuk berkomunikasi. Selanjutnya adalah proses morfologis, yaitu afiksasinya sendiri, yakni proses pembentukan kata dengan cara menggabungkan afiks atau imbuhan dalam bentuk kata atau bentuk dasar kata itu sendiri, sehingga menghasilkan kata berimbuhan. Afiksasi sendiri tentunya memiliki jenis-jenisnya. Jenis afiksasi dapat dikategorikan berdasarkan posisinya, kemampuan melekatnya, dan asalnya. Dalam hal ini kita akan berfokus kepada afiksasi berdasarkan posisinya. Dapat terlihat di layar kaca pemirsa, di sini terdapat afiksasi berupa prefiksasi, infiksasi, sufiksasi, dan konfiksasi. Prefiksasi merupakan proses pembentukan kata dengan menambahkan afiks atau imbuhan di depan kata dasar atau bentuk dasar, misalnya ber, me, ke, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah infiksasi. Infiksasi merupakan proses pembentukan kata dengan menambahkan afiks atau imbuhan di tengah bentuk dasar atau kata dasar itu sendiri, misalnya in, dan lain sebagainya. Sufiksasi, yakni proses pembentukan kata yang menambahkan afiks atau imbuhan di akhir bentuk dasar atau kata dasar itu sendiri. Misalnya, nya, kan, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah konfiks, yakni proses pembentukan kata yang menggabungkan prefiks dan sufiks dalam bentuk kata dasar. Misalnya, ke-an, per-an, dan lain sebagainya. Kemudian, proses morfologis kita temukan di cuplikan video dari Wakil Presiden Indonesia Bapak Gibran Rakabuming Raka yang mengikuti tren viral. Proses morfologis yakni berupa afiksasi. Dalam lirik tersebut terdapat proses morfologis prefiksasi, yakni dalam kata berseri, bersama, dan bersatu. Yang pertama adalah berseri. Kata dasarnya adalah seri yang memiliki makna sesuatu yang berurutan atau memiliki hubungan tertentu. Makna yang lainnya, yakni seri juga diartikan sebagai sesuatu yang bercahaya, bersinar, atau memiliki keindahan.
Kemudian mengalami proses morfologis, yakni mendapat imbuhan ber di depan kata dasar itu sendiri menjadi berseri, yang memiliki makna bercahaya, bersinar, dan keindahan. Selanjutnya adalah kata bersama. Bersama ini kata dasarnya adalah sama, kemudian mendapatkan imbuhan ber. Sama memiliki makna kesetaraan dalam artian jumlah, kualitas, atau suatu keadaan. Kemudian makna yang lain bisa dijadikan sebuah preposisi, yakni disamakan dengan preposisi dengan atau bersama-sama. Karena mengalami proses morfologis, mendapat imbuhan prefiksasi bersama memiliki makna melakukan sesuatu dengan melibatkan seseorang atau kebersamaan, atau dapat dikatakan lebih dari satu pihak. Selanjutnya adalah kata bersatu. Bersatu, kata dasarnya atau bentuk dasarnya adalah satu, kemudian mendapat imbuhan ber. Satu artinya adalah sebuah angka yang menunjukkan jumlah tunggal, juga memiliki makna kesatuan atau tidak terpecahkan. Kemudian mengalami proses morfologis, yakni mendapat imbuhan prefiksasi atau ber. Bersatu memiliki makna memiliki kesatuan, kebersamaan, dan yang umumnya melibatkan salah satu pihak atau pihak yang lain. Pemirsa, dari video tadi kita bisa belajar bahwasanya bahasa selalu hidup dan berkembang. Bahkan dalam tren media sosial ada proses morfologis, yakni pembentukan kata, pengimbuhan kata, perubahan kata dan makna. Hal tersebut dapat kita jumpai. Tetaplah penasaran, tetaplah belajar, dan kita akan bertemu lagi di segmen edukasi istimewa berikutnya. Saya Nur Azirawati undur diri, dan sampai jumpa.